Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Badan Kebudayaan Nasional Pusat PD Perjuangan mendapatkan amanat dari DPP PD Perjuangan untuk melaksanakan kegiatan Bulan Bung Karno. Amanat ini dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh oleh BKN Pusat sebagai badan yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengembangkan, melestarikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keindonesiaan dalam berbagai kegiatan budaya. Bulan Bung Karno tahun 2021 ini kita isi dengan berbagai kegiatan yang berbeda dan tidak biasa. Apabila selama ini Bulan Bung Karno menjadi momentum untuk menggali nilai-nilai dan pemikiran Soekarno, menghidupkan kembali warisan dan peninggalan-peninggalan Bung Karno, terutama di bidang seni dan kebudayaan. Pada tahun ini, Bulan Bung Karno kita isi dengan menyimak bagaimana Bung Karno di mata negara-negara sahabat. Bung Karno memiliki tempat istimewa dalam pergaulan bangsa-bangsa internasional pada masanya. Oleh karena itu, dalam peringatan Bulan Bung Karno tahun ini, kita ingin mendengarkan kesan dan pesan dari para duta besar negara-negara sahabat tentang Bung Karno. Bagaimana Bung Karno dikenal oleh para diplomat internasional hari ini? Apakah mereka masih mengenal Bung Karno? Apakah pemikiran dan idealisme Bung Karno masih hidup di antara bangsa-bangsa tersebut? Kita juga menyiapkan kegiatan yang menggali pengenalan dan pemahaman tentang Bung Karno di kalangan anak-anak muda. Tidak hanya anak-anak muda Indonesia. Kita tentu ingin mendengarkan bagaimana anak-anak muda dari berbagai negara bercerita tentang Bung Karno. Apakah mereka tahu siapa Bung Karno? Apakah mereka mengenal pemikiran dan peranan Bung Karno dalam perjuangan mendirikan dan membangun Indonesia? Untuk itu, selamat menikmati program-program yang sudah dipersiapkan oleh BKN Pusat PD Perjuangan. BKN Pusat berterima kasih atas kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh DPP PD Perjuangan untuk menyelenggarakan Bulan Bung Karno melalui pendekatan seni dan budaya. Selamat menikmati dan selamat merayakan Bulan Bung Karno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKN PDI Perjuangan, selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi di talk show Bung Karno Series. Selama bulan Juni ini, kami akan hadir menemani sore Sobat sekalian dengan banyak cerita tentang Bung Karno, tentunya dalam berbagai macam perspektifnya. Kali ini saya, Mabda Zikara, akan menemani Sobat sekalian dari Rumah Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan. Dan bersama kita telah hadir seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Trias Kuncahyono, seorang wartawan senior Kompas dan juga seorang yang telah melanglang buana khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Assalamualaikum, selamat sore Mas Trias. Saya panggilnya Mas Trias saja gitu. Waalaikumsalam, selamat sore Bung. Apa kabar Mas? Bung Mabda Bung Cikara. Mabda. Ya. Kabar sehat Mas? Baik, alhamdulillah. Dalam pandemi pastinya kegiatan masih terus ada ya? Ya, kita usahakan terus, Baik. tapi tentu dengan protokol kesehatan. Baik. Terima kasih. Terima kasih sudah datang Mas. Sama-sama, terima kasih telah diundang di Baik. BKN pada sore hari ini. Mas, sore ini kita berbicara tentang Bung Karno dan Timur Tengah. Oh, Ya, ini satu hal yang mungkin luar biasa dan kawan-kawan juga ingin tahu sebenarnya bagaimana Bung Karno di Timur Tengah. Kita banyak mendengar bahwa Bung Karno ini adalah sosok yang sangat dikagumi di Timur Tengah. oh, iya, betul. Sosok pemimpin yang sangat dikagumi dan dikenal oleh masyarakat Timur Tengah. Mas Trias sendiri ini kan sudah melanglang lah di kawasan Timur Tengah Afrika. Ada nggak sih pengalaman menarik tentang Bung Karno di Timur Tengah? Lalu apakah benar ini Bung Karno adalah sosok pemimpin yang sangat dicintai masyarakat Timur Tengah? Pertanyaannya menarik. Baik. Menarik, Bung. Sulit saya nyebut Mabda. Mabda, ya. Ya, saya punya pengalaman. Saya rasa pengalaman saya ini memberikan gambaran yang jelas ya, dan terang tentang Bung Karno yang dikagumi, dicintai oleh masyarakat di Timur Tengah. Ya. Pada tahun 2003. 2003 waktu pecah perang Truk. Pada waktu itu Saddam Hussein sudah jatuh. Saya masuk ke Irak lewat Yordania. Dari Amman, Yordania naik menyewa kendaraan, mobil yang setir orang Irak. Seorang ternyata, bahkan saya tahu ternyata tentara Irak dia. Masuk ke sana malam hari dari Amman, Yordania. Kemudian berhenti di sebuah oase, pagi hari jalan lagi. Di highway gitu ya, tengah gurun pasti ada highway. Kemudian ada di sebuah kota. Dari kota pinggiran kota Baghdad. Kota itu kota kecil menjadi markasnya tentaranya Saddam sebelumnya. Tapi saya ingin ceritakan, ketika kami masih jalan di situ, tiba-tiba mobil kami diberhentikan oleh 10-12 orang bersenjata. Baik. Ada checkpoint di sana biasanya. Bukan ya checkpoint mereka yang bikin, ya kan? Mereka yang bikin checkpoint. Sudah turun. Terus kami semua turun dari mobil dan ditodong senjata. Kami semua angkat tangan. Saya dengan teman saya, seorang mahasiswa Indonesia asal Jombang. Asal Jombang, Jawa Timur. Ya dulu sekolah di Damaskus, kemudian pindah ke mahasiswa Suria berarti Damaskus. Kemudian pindah ke Yordania, namanya Bustami. Nah, kami berdua ditodong senjata, terus ngomong pakai bahasa Arab yang saya tidak tahu ngomong apa ini ya. Si Bustami sangat tahu karena dia lama di sana ya. Lama-lama dia tidak ditodong lagi, sudah senyum-senyum. Saya tanya pakai bahasa Jawa, bos, tanya apa dia bos, ngomong apa dia? Dia jelasin pada saya. Kemudian saya pikir saya harus ngomong apa supaya tidak ditembak. Nah inilah saya akan membuktikan bahwa Bung Karno sangat dikenal oleh masyarakat sana. Ketika saya mengatakan Indonesia, Sahafi Indonesia, wartawan Indonesia, Sahafi Indonesia. Oh Indonesia ya. Soekarno, ya Soekarno. Soekarno. Begitu kata Soekarno muncul, tidak ditodong lagi. Nah, itu salah satu bukti bahwa Bung Karno, bahkan oleh rakyat jelata pun dikenal di Irak. Baik. Pada tahun 2003. Itu salah satu bukti yang tadi Bung Mabda tanyakan bahwa masyarakat di Timur Tengah itu sangat mengenal Bung Karno. Baik. Dan Bung Karno ternyata ketika saya mengatakan Sohafi, Indonesia, Soekarno, selesai sudah penodongan. Selain tentu saya berdoa ya, berdoa untuk keselamatan dan kata sebutan Bung Karno itu ternyata jadi syafaat begitu ya. Ya, dan penyelamat. Kalau dalam bahasa jadi syafaat, ya, betul. Itu salah satu contoh. Baik. Ada cerita lain lagi yang kira-kira hampir sama ya. Tahun 2013. Jadi 10 tahun kemudian.
Ya kalau nggak salah ada waktu itu di Mesir juga ya. Ya, saya 2013 di Mesir. Saat itu ada revolusi Mesir jilid 2. Betul, ya. Saya ada di Penurunan sana. Mursi, wah ada di sana. Tapi kita nggak ketemu, ya kan? Belum kenal saat itu. kenal. Di tengah demonstrasi antara pendukung LCC, LCC dan pendukungnya Mursi. Ikhwanul Muslimin. Ya, itu Ikhwanul Muslimin, Brotherhood ya. Jadi di depan istana presidenan di barikade terjadi demonstrasi, hiruk pikuk nggak orang lari tunjang langas sana kemari, ya kan? Ketika demonstrasi saya dikepung banyak orang, terus tiba-tiba ada orang nggak tahu tiba-tiba nuding-nuding saya. Wajah saya kan bukan wajah Arab, bukan wajah Timur Tengah. Mungkin di Korea lah, mungkin Taiwan lah, mungkin Indonesia belakangan ya. Akhirnya dia bilang nuding saya, Sohafi, wartawan, Indonesia, Soekarno, selamat lagi. Iya. Padahal mencekam sekali gitu Pak. Sekali Anda ngerasain waktu 2013 ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi telah di Baghdad, sebelum masuk Baghdad dan di Mesir, Kairo. Dua kata Soekarno yang membuat saya terbebas dari itu semua ya. Tapi belakangan saya baru tahu, Bung Mabda, ternyata di Irak itu memang memang sangat terkenal. Ternyata di sana ada ikan Soekarno. Saya baru tahu setelah sampai ke Baghdad. Saya cerita, oh di sini ada ikan Soekarno. Oh iya. Jenis ikan Soekarno begitu? Ya namanya ikan Soekarno. Ya karena di sini ada ikan lele, ada gurame, ada tawes, ada apa namanya, yang lain-lain. Ya, ikan patin atau ikan apalah begitu. Ya, di sana ada namanya ikan Soekarno. Makanya begitu sangat terkenal di Irak ikan Soekarno. Tapi saya juga nyari nggak ketemu itu. Adanya domba dan ayam. Iya. Ikan Soekarno. Di Mesir juga sempat ketika di sana itu, ketika kita pakai peci yang hitam seperti ini, itu pasti dikenalnya oleh tukang taksi dan sebagainya. Ini peci Soekarno. Kolonsua Soekarno. Jadi dia mereka itu sangat mengagumi Soekarno dan melihat dari pecinya itu peci Soekarno. Ketika saya ada di Mesir juga ada yang cerita. Mahasiswa Al-Azhar tidak sama saya ya. Al-Azhar tidak sama saya bahwa pada tahun 1959 ya, waktu itu presidennya Gamal Abdul Nasir. Ya, sahabat Soekarno. Sahabat Soekarno. Gamal Abdul Nasir punya rencana untuk menutup Al-Azhar. Universitas yang sangat tua, sangat besar, sangat berpengaruh itu mau ditutup. Enggak, cerita yang saya dengar kira-kira Anda nanti mungkin lebih tahu ya. Itu saya dengar ketika itu Gamal Abdul Nasir mau nutup universitas. Tiba-tiba Bung Karno nelpon. Saudara Gamal, Anda sedang apa? Ya kan? Ceritanya gitu lah. Betul. Saya sedang mikirkan menutup Al-Azhar. Loh, kenapa nutup Al-Azhar? Tidak nutup sekalian Sungai Nil. Iya. Tidak sekalian piramid nutup sekalian. Ya, ceritanya gitu. Betul. Kayak dalam dialog itu pada akhirnya Presiden Gamal Abdul Nasir pada waktu itu tidak jadi menutup Al-Azhar. Itu cerita yang saya dengar ketika saya di Kairo itu. Dan ini masukan dari Bung Karno. Betul, makanya karena setelah dialog dengan Bung Karno, ya kan, kemudian Abdul Nasir nggak jadi nutup. Iya. Nah, sekarang masih ada. Iya. Nah, Anda dari sana juga kan. Betul. Jadi ada jariah Bung Karno selama ini. Betul. Azhar tidak jadi tutup dan kita bisa sekolah di sana menimba ilmu. Ini ada jasa Bung Karno juga. Banyak mahasiswa Indonesia yang sekolah di Al-Azhar, Al-Azhar. Ya, meskipun juga berterima kasih pada Bung Karno kan. Harusnya berterima kasih. Betul. Karena Bung Karno nggak jadi ditutup. Betul. Ini kisah masyhur sekali memang Mas. Betul. Ya, di kalangan para guru-guru kami juga sering menceritakan tentang ini. Itu. Jadi yang saya dengar ceritanya. Betul. Nah, saya dengar cerita itu. Iya, kalau nggak salah dari Syekh Ali Jum'ah, salah satu mantan Grand Mufti Mesir. Baik. Ya. Lalu Mas dengan kisah seperti tadi, Bung Karno begitu dikenal, begitu dicintai. Sebenarnya apa peran Bung Karno sih di Timur Tengah sampai sebegitunya beliau? Ya, kalau kita baca sejarah, buku-buku, dan kita ketemu banyak orang di Timur Tengah, entah itu di Tunisia, entah itu Aljazair, entah di Maroko, entah itu tentu Mesir, ya kan? Itu Mesir, Yordania dan sebagainya. Memang Irak, Iran juga, itu memang peran Bung Karno bagi masyarakat rakyat Timur Tengah sangat besar. Karena apa? Bung Karno itu memberikan inspirasi pada masyarakat rakyat Timur Tengah. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45 itu oleh rakyat Mesir dianggap sebagai kemerdekaan mereka juga. Orang Timur Tengah dianggap kemerdekaan rakyat Timur Tengah. Ya, karena itu kalau Indonesia merdeka, kita juga harus bisa merdeka. Karena itu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 itu memberikan dorongan moral, inspirasi, dorongan moral, semangat
pada rakyat di Timur Tengah. Karena itu Bung Karno misalnya di 3 negara sangat intens untuk mendukung kemerdekaan negara-negara di Timur Tengah. Karena apa? Prinsip Bung Karno yang anti imperialisme, kan, kemudian anti penjajahan imperialisme itu kan, kolonialisme imperialisme itu yang menjadi kekuatan, itu inspirasi bagi rakyat di Timur Tengah. Baik. Ya. Luar biasa sekali. Nah, itu yang mendorong, yang membuat mereka sangat mengidolakan Bung Karno. Baik. Karena misalnya bagaimana setelah Indonesia merdeka dan kemudian PBB mengakui itu. Sebelumnya kan Mesir sudah mengakui tahun 47 yang pertama Mesir. Kemudian negara-negara itu misalnya di Maroko. Itu berapa hari kemudian pada hari Jumat sholat di Jumatan itu khusus mendoakan Indonesia, sembahyangnya untuk Indonesia. Ya. Sejak saat itu kemudian sejumlah wakil dari Tunisia, dari Aljazair, dari Maroko itu pergi ke Indonesia untuk menemui Bung Karno. Baik. Dan juga Bung Hatta tentu Baik. Kemudian minta dukungan dan sebagainya ya. Dan perjuangan Bung Karno sangat besar. Misalnya kasus Aljazair. Aljazair itu negara yang diantara misalnya dengan Tunisia, Maroko. Aljazair itu yang paling terakhir merdeka bebas dari penjajahan Perancis. Baik. Tahun 52 atau berapa tahun? 5 terakhir. Bung Karno berjuangnya keras. Bung Karno menemui Presiden Perancis, De Gaulle. Diskusi di sana tentang perlunya kemerdekaan diberikan pada Aljazair. Kemudian di PBB Bung Karno juga bicara tentang perlunya kemerdekaan Aljazair. Nah, apa yang dilakukan Bung Karno itu bagi mereka sungguh sumbangan yang luar biasa. Sehingga tadi Bung Madang katakan, kenapa mereka sangat mencintai, sangat Bung Karno sangat populer di situ? Karena perannya memang sangat besar, memberikan inspirasi, memberikan semangat juang ya melawan penjajah, kolonialisme, imperialisme itu yang itu mereka, semangat Bung Karno. Semangat Bung Karno itu yang kemudian ya seperti Anda katakan, kenapa mereka sangat mengidolakan itu alasannya. Dan memang faktanya, ini fakta berarti kita ya, bahwa Bung Karno memang benar-benar dicintai karena jasa, inspirasi dan lain sebagainya. Baik Mas Trias, ya mungkin kalau kita elaborasi luar biasa banyaknya tentang Bung Karno, karena bukan hanya di Aljazair, di Maroko, Mesir, Tunisia itu banyak kisah-kisahnya. Tapi ya mudah-mudahan pada kesempatan sore ini apa yang kita bicarakan ini menjadi sebuah informasi baru yang menjadi semangat kawan-kawan lah untuk mencintai Bung Karno. Untuk mencintai Bung Karno. Terima kasih Mas Tias. Baik. Terima kasih Bung Mada. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali kawan-kawan sekalian, analisa dan perspektif yang disampaikan oleh Mas Trias kali ini tentang Bung Karno dan Timur Tengah. Nah, buat sobat BKN semua yang tentu masih penasaran dari cerita tentang Bung Karno, sebenarnya boleh request. Jadi selama bulan Bung Karno ini kawan-kawan, sobat-sobat sekalian boleh request. Tulis apa kira-kira yang ingin kalian ketahui tentang Bung Karno. Caranya gampang. Tinggal like, komen, dan subscribe di channel YouTube BKNP PDI Perjuangan. Tulis di bawah pengen tema apa. Begitu ya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام علیکم. خسته نباشید. آقای اسم شریف شما؟ من حسین مولایی هستم. آقای حسین مولایی آقای احمد سکانو رو میشناسی؟ آقای احمد سکارنو، بله ایشونو میشناسم. لطفا معرفی کنید. ایشون بانی استقلال اندونزی هست از استعمار و اولین رئیس جمهور اندونزیه و یکی از مؤسسین کشورهای غیر متحد هاست. خدمتتون عرض شود که کشورهای غیر متحد کشورهایی هستند که به بلوک شرق و غرب تعهدی داشته باشند، یعنی در واقع کشورهایی هستند که از زیر استعمار خارج شدن. اینا یک کنفرانسی دارن سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه. سران کشورهای غیر متحد ها هم که در سازمان ملل به گروه نم معروف هستند، اینا اینجا فعالیت میکنن. و مطلب بعدی اینه که در زمان آقای سوکارنو رابطه ایران و اندونزی هم بسیار بسیار رابطه حسنه‌ای بوده و الان هم به رحمت خدا رفت. این بخش کوچکی از اطلاعات من و از آقای سوکارنوست. ممنون. خسته نباشید. و من شما.
There comes a time when we hear the certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we'll make a better day, just you and me. Oh, send them your heart, so they'll know that someone cares, and their lives will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. So we all lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But you just believe there's no way we can fall. Well, let us realize that a chance will become when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we make a better day, just you and me. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's